Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi there is and there are dalam kalimat bahasa Inggris. Baik, yang pertama sekali kita lihat penjelasan there is. Jadi there is artinya ada. There is selalu diikuti dengan kata benda tunggal atau singular noun. Nah, kata benda tunggal tersebut diikuti oleh artikel e ataupun artikel en. Jadi, yang memakai artikel e adalah kata benda yang berawalan dengan suara konsonan. Sementara yang memakai artikel en adalah kata benda yang berawalan bersuara vokal. Contohnya di sini, a cat, a pen. Jadi cat ini adalah bersuara konsonan, makanya memakai artikel e. A pen, pen bersuara, awal suaranya pertama sekali adalah konsonan, juga memakai artikel e. Contoh yang lain yang memakai artikel en di sini yaitu apple. Jadi apple itu berawalan suara vokal, makanya memakai artikel en. Nah, ini ada di sini contohnya hanya sedikit yang saya ambil dan hanya beberapa, akan tetapi masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, contoh kalimat lengkap there is dalam bentuk yang positif. Contohnya di sini, there is a pen on the table. Ada sebuah pena di atas meja. Jadi there is langsung dia diikuti dengan kata benda tunggal. Jadi bendanya dia harus tunggal apabila there is. Contoh selanjutnya, there is a new student in my class. Ada seorang siswa baru di dalam kelas saya. Begitupun yang memakai there is dengan menggunakan artikel an eraser. There is an eraser in my room. Ada sebuah penghapus di dalam ruanganku. Kemudian untuk contoh yang negatif, ya. Contoh yang negatif setelah there is diikuti dengan not. Jadi di sini 3 contoh saya buat. Semuanya diikuti dengan not, di mana artinya menjadi tidak. Contohnya, there is not a pen on the table. Tidak ada pena di atas meja. Yang ini, there is not a new student in my class. Tidak ada seorang siswa baru di dalam kelas saya. Begitupun yang memakai kata benda eraser. Artinya juga nanti di sini notnya menjadi tidak dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Baik, selanjutnya interrogative. Interrogative ya, atau kalimat pertanyaan. Jadi kita ini bertanya kepada seseorang. Akan tetapi untuk interrogative, is-nya ini harus di depan dan diawali dengan huruf besar. Is there. Jadi is there a pen on the table? Apakah ada sebuah pena di atas meja? Kalau kalian menjawab iya, maka bisa kalian jawab dengan yes, there is. Kalau tidak, no, there is not. Apabila tidak. Begitupun contoh selanjutnya, is there a new student in my class? Kalau iya, kalian bisa menjawab yes, there is. Tetapi kalau tidak, kalian bisa menjawab no, there is not. Nah, begitu juga dengan contoh yang ketiga ini. Jadi, untuk kalimat interrogative, is-nya ini di depan ya. Dimana is ini posisinya sebagai to be. Akan tetapi di sini dalam pembahasan there is. Selanjutnya yang kedua yaitu ada there are. There are artinya ada. Jadi salah satu ketentuan dari there are di sini adalah
selalu diikuti benda yang jumlahnya banyak. Maksudnya di sini bendanya lebih dari satu, termasuklah itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang penting bendanya jumlahnya lebih dari satu, maka memakai there are. Kemudian ketentuan yang kedua di sini, kata benda berjumlah jamak, maksudnya lebih dari satu, bisa ditandai dengan adanya penambahan s pada akhir kata benda, ya, s atau is di akhir kata benda yang dimaksud. Contohnya di sini langsung contohnya books. Seharusnya kan ini book kalau dia tunggal, jamaknya menjadi books. Pen itu dia tunggal, kalau jamaknya menjadi pens. Selanjutnya begitupun cars, markers, bag dan lain sebagainya. Selanjutnya kalimat yang positif. Di sini ada dua contohnya yang saya buatkan untuk kalian. Contohnya di sini, there are some chairs in my class. Ada beberapa bangku di dalam kelasku. Jadi there are atau there are bisa diikuti dengan some yang artinya beberapa, menjelaskan kata benda jamak. Selanjutnya juga contoh yang lain, there are some students in the school. Ada beberapa siswa di sekolah. Itu contoh yang kalimat positif, contoh untuk kalimat positif. Kita lihat kalimat yang negatif. Begitu juga kalimat yang negatif, setelah there are diikuti dengan not. Jadi not di sini artinya tidak. Contohnya, there are not some chairs in my class. Tidak ada beberapa bangku di dalam kelasku. Dia artinya menjadi tidak karena adanya not. Jadi not ini menunjukkan kalimatnya negatif. Begitupun dengan contoh yang kedua ini. Oke, selanjutnya kita menuju pada kalimat yang interrogatif, ya. Untuk kalimat interrogatif, contohnya di sini, are there some chairs in my class? Apakah ada beberapa bangku di kelasku? Kalau iya, kalian bisa jawab yes, there are. Kalau tidak, no, there are not. Begitupun dengan contoh yang kedua ini, sama dia. Hanya saja pertanyaannya dia berbeda. Kalau jawabannya tetap sama, yes, there are, no, there are not. Nah, ada beberapa persyaratan di sini yang perlu kalian ingat, atau hal-hal yang perlu kalian ingat. Apa saja hal-hal tersebut? Ini saya bacakan. Perlu diingat bahwa ada beberapa kata benda yang tidak beraturan. Maksudnya ketika dalam bentuk jamaknya atau lebih dari satu, tidak adanya penambahan s atau is di akhir kata. Jadi contohnya di sini children, much, dear. Jadi children ini kalau dia bentuk tunggalnya child, jamaknya menjadi children. Nah, artinya anak-anak, di mana anak-anaknya lebih dari satu. Begitupun ini contoh yang lainnya. Jadi memang ada beberapa kata benda yang dia bentuknya dia irregular, artinya tidak beraturan. Karena tidak semua kata benda itu ditambah akhiran s ataupun is dalam bentuk jamaknya. Baik ya, silahkan like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian.